Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kebahasaan Bapak Ari Gunardi, MPD, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, teman-teman, saya selaku moderator yang akan memperkenalkan teman-teman saya selaku pemateri. Pemateri pertama yakni saya sendiri Lisnawati, pemateri kedua yaitu Siti Jazila Fadila, yang ketiga Fitri Novianti. Bahasa merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan informasi kepada seseorang, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa sangat berkaitan erat dengan menulis. Bahasa tulis memiliki karakteristik berbeda dengan karakteristik bahasa lisan. Dalam bahasa lisan, orang akan lebih mudah untuk memahami maksud penuturan melalui pengucapannya. Hal ini dikarenakan adanya intonasi pada pengucapan kalimat-kalimat yang dituturkan. Dalam KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara tulis maupun lisan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengedepankan 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya adapun pengertian ejaan dan tanda baca, macam-macam ejaan, penggunaan tanda baca, dan prinsip-prinsip tanda baca. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca dalam penulisan bahasa termasuk bahasa Indonesia. Ejaan perlu diperhatikan. Jadi ejaan bukan hanya berarti menuliskan bahasa yang benar, tetapi juga termasuk memperhatikan kaidah kebahasaan dan penggunaan tanda baca. Dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia 2019, karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Buku Esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia 2020, karya Widya Fitriyantiwi, yang dimaksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai menggabungkan kata-kata. Baik, izin melanjutkan pemaparan materi dari Lisnawati. Yang selanjutnya yaitu tanda baca menurut para pakar. Menurut Dr. Andes Abdullah, tanda baca adalah tanda yang digunakan untuk menjelaskan maksud penulis agar informasi disampaikan dengan cara tanda serah terima oleh pembaca. Yang selanjutnya itu menurut Dr. Goris Keraf dalam buku Komposisi, sebuah pengantar kemahiran berbahasa Indonesia halaman 13, bahwa tanda baca adalah tanda-tanda atau gambar-gambar yang menggambarkan unsur-unsur supramental dalam tutur untuk memudahkan pembaca mengikut jejak bahasa lainnya. Yang selanjutnya itu menurut Profesor Dr. D.P. Tambu Polon dalam bukunya yang berjudul Kemampuan Membaca, Teknik Membaca Efektif dan Efisien. Halaman 33 mengemukakan bahwa tanda baca ialah lambang-lambang tulisan yang dipergunakan oleh penulis untuk melambangkan tulisan yang dipergunakan oleh penulis sebagai aspek bahasa lisan yang bukan bunyi bahasa atau fonem-fonem. Selanjutnya menurut Fahrudin AG dalam buku Bahasa Indonesia, buku pegangan mata kuliah dasar umum, halaman 33, tanda baca adalah tanda yang digunakan untuk melambangkan bahasa. Yang selanjutnya yaitu pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem-fonem atau suara atau dan frasa pada suatu bahasa.
melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi dalam suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antara bahasa, lokasi, waktu, dan teks berkembang. Yang selanjutnya yaitu macam-macam ejaan. Yang pertama yaitu ejaan dari Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen disebut juga ejaan balai pustaka. Masyarakat pengguna bahasa menerapkannya sejak tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini merupakan karya C.H. A. Van Ophuijsen, dimuat dalam kitab Logat Melayu 1901. Ciri khusus ejaan Van Ophuijsen yaitu ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda. Jadi menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Contohnya huruf U yang ditulis menjadi OC, huruf E yang pelafalannya keras diberi tanda kuadrat 1 di atasnya. Baiklah, izin melanjutkan selanjutnya yakni ejaan Swandi. Ejaan Republik dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Swandi nomor 264 tanggal 19 Maret 1947. Sebab ejaan ini disebut ejaan Swandi. Sistem ejaan Swandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. Ciri khusus ejaan Republik atau ejaan Swandi yaitu adalah huruf OC dalam ejaan Van Ophuijsen berubah menada U. Tanda trema pada huruf A dan I dihilangkan. Ejaan Malindo. Ejaan Malindo atau lebih ke bahasa Melayu Indonesia adalah suatu ejaan dari Perumusan Ejaan Melayu dan Indonesia. Perumusan ini berangkat dari Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dalam EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ya baik, selanjutnya penggunaan tanda baca. Untuk memahami sebuah kalimat dengan sempurna, kita perlu memperhatikan tanda baca yang digunakan di dalamnya. Ada beberapa tanda baca yang dipakai dalam bahasa Indonesia yaitu tanda baca titik. Ada beberapa kaidah dalam penggunaan tanda baca titik yaitu tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan, berupa kalimat tanya atau kalimat seruan. Kemudian tanda baca titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam bagian itisar atau daftar. Baiklah, selanjutnya yakni prinsip-prinsip tanda baca. Tanda tanya, tanda titik koma, tanda titik dua, dan tanda seru. Ditulis rapat tanpa spasi dengan huruf akhir dengan kata yang mendahuluinya, dan diberi spasi dengan kata yang sesudahnya. Tanda petik ganda, tanda petik tunggal, dan tanda kurung masing-masing diketik rapat dengan kata, frase, atau kalimat yang diapit. Tanda hubung, tanda pisah, dan garis miring masing-masing diketik rapat dengan huruf yang mendahului dan yang mengikutinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penyampaian materi dari kelompok kami yaitu penulisan ejaan dan tanda baca telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.